Mengapa mereka bisa mulai dengan yang baik, kemudian mereka mengakhiri dengan buruk? Karena mereka kehilangan kesetiaan dan integritas. Saya berucap syukur karena kehormatan bagi saya juga bisa belajar satu firman Tuhan yang kita berbagi hari ini dengan tema setialah sampai di akhirnya. Setialah sampai di akhirnya. Saya membaca satu ayat dari tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi 1 ayat 6, saya baca buat kita. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, ayat ini penting sekali yang Paulus ingatkan kepada jemaat Filipi dan kita juga, bahwa Yesus telah memulai dengan baik pekerjaan di antara mereka, memberi mereka hati untuk menginjil, hati untuk bersaksi, membuka hati mereka untuk mengenal Yesus, membuka hati mereka untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Nah, itu pekerjaan Allah, menjadi percaya Yesus. Tapi karena Tuhan memberi anugerahnya melalui pilihan-pilihan kita untuk mengimani Yesus, kita bisa mengimani Yesus. Dan Paulus katakan bahwa Allah yang memulai yang baik di antara kamu, nah Dia akan meneruskan sampai pada akhirnya. Ini poin yang penting sekali. Paulus ingin mengatakan bahwa Allah itu setia, dan kesetiaan itulah kita mau terapkan dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik dalam pelayanan, tapi juga baik dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Mengapa? Sebab ada fenomena di mana ada orang mulai dengan baik sekali, tetapi tidak sampai di endingnya. Mereka mulai dengan bagus sekali. Semua orang mengenal mereka sebagai orang yang sangat bersemangat. Kalau bermain puji-pujiannya hebat, doanya luar biasa, hatinya luar biasa. Tapi dalam perjalanan mereka mengalami banyak sekali kesulitan. Mereka mengalami banyak sekali tekanan, ujian iman dan ujian karakter dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka kecewa. Lalu mereka tidak lagi setia melayani. Dan dalam pernikahan pun hal yang sama terjadi. Orang memilih bercerai karena berbagai hal yang terjadi dalam pernikahan mereka. Pada seharusnya mereka bisa menyelesaikan itu. Mengapa orang sampai mundur? Maka saya punya 4 jawaban untuk hal ini. Yang pertama, mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan tidak seperti yang terjadi, atau yang terjadi tidak seperti yang mereka inginkan atau harapkan. Mereka sudah berharap terlalu banyak, mereka berharap terlalu tinggi, lalu ketika terjadi tidak seperti harapan mereka, mereka kecewa. Dan banyak orang yang kecewa lalu mundur. Yudas misalnya, dia memulai dengan baik sebagai seorang murid Yesus, tapi karena dia kecewa, dia tidak mencapaikan apa yang dia inginkan. Dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dia sudah bergumul, dia berdoa, dia sudah ambil keputusan, dan kemudian dia menyerahkan hidup untuk ikut Yesus. Tapi dalam perjalanan dia kecewa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kecewa. Yang kedua, karena putus asa. Ada banyak orang yang putus asa. Dalam pernikahan banyak orang putus asa. Istri Ayub itu dia putus asa karena melihat begitu banyak tekanan, begitu banyak penderitaan yang dialami. Dia putus asa dan dia kecewa juga dengan Tuhan dan suaminya. Maukah engkau masih beribadah kepada Allah yang seperti ini? Pikirannya menjadi kacau, dia menjadi depresi. Mengapa? Karena dia tidak mampu menangkap sebuah fenomena yang terjadi, tidak mampu menangkap pesan dari sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dan Ayub harus menegur dia karena sikap dia yang salah. Mengapa? Karena dia putus asa dengan situasi seperti itu. Dan banyak sekali kita putus asa dan kita berkata, Pak Tony, saya gak kuat lagi, rumah tangga saya udah hancur, suami saya pergi meninggalkan saya, dan dia tidak pernah kasih kabar. Bahkan dengar-dengar sudah menikah dan punya 2 anak di sana. Saya sakit sekali, Pak, hati ini sakit sekali, Pak. Saya tidak mau lihat dia, saya tidak mau dengar lagi dia bicara, saya sakit sekali. Ada begitu banyak orang di sana yang mengalami keputusasaan, dan kabar itu mereka mundur. Yang ketiga, karena mereka tergoda dalam perjalanan mereka. Mereka lihat kiri, lihat kanan, kedip kiri, kedip kanan. Lalu mereka lihat, oh, mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Ada banyak alasan. Entah ada orang yang cari popularitas, lalu kemudian meninggalkan imannya. Ada orang yang mendapatkan dukungan, atau mungkin uang, atau alasan-alasan ekonomi lain. Mereka meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang salah berpikir. Dia pikir Allah tidak berpihak kepada dia karena masalah. Dia pikir Allah meninggalkan dia karena persoalan. Tidak. Barangkali kita harus melewati ujian karakter, ujian iman, ujian kesabaran, ujian ketabahan. Dan disinilah konteksnya. Jadi bukan karena Allah biarkan kita lalu kita menderita, lalu kita kecewa, kita kemudian meninggalkan dia. Dan ini alasan kenapa orang kemudian tidak lagi setia sampai pada akhirnya seperti yang Tuhan inginkan. Dan Paulus memulai dengan buruk sekali. Dia mulai dengan salah jalan sekali. Tapi di endingnya Paulus mengakhiri dengan begitu mulia. Mengapa? Karena dia berjumpa dengan Yesus. Mengapa? Karena Paulus bukan karena tidak mengalami banyak tekanan atau persoalan. Paulus katakan bahwa kami sudah terancam
Dan kami seperti tidak lagi pertolongan. Kami sudah hampir putus asa dengan situasi yang terjadi karena beratnya beban. Tapi Paulus tidak undur. Enggak, Paulus tidak undur karena integritasnya teruji, kesetiaannya teruji, tervalidasi, karakternya teruji. Nah, ini ujian iman, ujian karakter, ujian pengharapan kita, ujian penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan Paulus mulai dengan baik, mulai dengan tidak baik, tapi berakhir dengan sangat baik. Petrus mulai dengan banyak sekali gagal. Dia banyak sekali mulai kegagalan. Tapi di endingnya Petrus mengakhiri seperti Paulus, baik sekali. Tidak seperti Saul. Saul mulai dengan baik, dia raja pertama. Transisi dari zaman laki-laki ke raja, dia raja pertama. Digambarkan bahwa dia orang yang hebat sekali, tampan sekali, tinggi sekali, keluarga kaya. Tetapi terjadi bahwa di endingnya dia sangat buruk sekali dan berakhir dengan tragis, yaitu bunuh diri ketika dia kalah terhadap orang Filistin sebagai musuhnya. Saya ingin mengatakan bahwa ada orang yang memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan buruk sekali. Daud juga banyak kesalahan, tapi Daud mengakhiri dengan baik sekali, tidak seperti Saul. Saya mengenal beberapa orang yang waktu dia menikah bahkan belum bertobat, tapi satu titik Tuhan menjamah dan dia bertobat. Yesus menjamah dan dia menyerahkan hidupnya, dan dia mengakhiri dengan baik sekali. Dan saya menyaksikan dari hidupnya luar biasa. Mengapa? Karena dia punya integritasnya teruji. Mengapa? Karena imannya teruji, pengharapannya, penyerahan diri teruji. Dan di situasi itu kita belajar dari mengapa mereka bertahan. Seperti Paulus, mereka mulai dengan buruk tapi berakhir dengan baik. Petrus mulai dengan buruk sekali tapi berakhir dengan baik. Ya, seperti Daud juga mengakhiri dengan baik. Jangan seperti Saul, seperti Yudas, seperti Demas. Mereka mulai dengan baik tapi di endingnya mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa kesetiaan dan integritas itu menjadi penting di sini. Mengapa mereka bisa mulai dengan yang baik kemudian mereka mengakhiri dengan buruk? Karena mereka kehilangan kesetiaan dan integritas. Itu persoalannya. Bukan karena masalah. Masalah akan datang. Mana pernikahan tidak ada masalah? Mana ada pernikahan yang sepi pergumulan? Apalagi situasi seperti sekarang, hampir setiap hari kita bergumul tentang ekonomi, tentang suami. Mungkin suami kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut, utangnya banyak. Kita bergumul istri bergumul dengan suami, orang tua bergumul dengan anak bergumul dengan orang tua. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apa integritas kita tetap terjaga. Apakah kesetiaan kita tetap teruji di sana? Karena kesetiaan dan integritas itu kunci sekali, sebagai dasar sekali yang membuat mengapa orang seperti Paulus akhirnya mereka berakhir dengan baik sekali. Tidak seperti Saul dan tidak seperti Yudas dan Demas. Mengapa orang seperti Petrus berakhir dengan baik sekali? Mengapa orang seperti Daud berakhir dengan baik sekali? Semua orang punya masalah. Saya ingin mengatakan kepada Anda, saya tidak tahu sebenarnya persoalan Anda apa. Saya tidak persis tahu dan mengenal apa masalah Anda. Tapi saya kasih tahu bahwa sekalipun Anda sekarang lagi menangis, Anda berlutut dan berdoa dan doa belum dijawab. Anda sudah jual segala macam barang untuk menutupi biaya hidup hari-hari. Anda sudah bekerja untuk banting tulang, tapi tidak mencukupi. Anda berjuang setengah mati, anak-anak yang mengalami banyak sekali perlawanan, banyak sekali pemberontakan, banyak sekali mereka tidak bisa kerjasama dan sebagainya. Dan tantangan kita ialah mari kita belajar. Mungkin kita harus ambil waktu lebih khusus untuk berlutut dan berdoa. Ketika kita tahu bahwa kita sudah terbatas, kita melakukan terbaik dan maksimal. Kita berjuang mati-matian sampai keringat kita membasahi seluruh perjalanan kita. Muka kita udah gak tahu dari mana karena kita begitu membuang rasa malu. Kita ngemis sana, ngemis sini, minta tolong sana, minta tolong sini. Kita pinjam uang sana, pinjam uang sini, dan kita banyak utang dan orang tidak kasih lagi utang. Dan kita sudah terpuruk dan tidak tahu mau bikin apa lagi. Marilah kita ambil waktu untuk berlutut lebih banyak, berdoa lebih banyak, supaya tangan itu terulur dan menolong kita, memapak kita, menyertai kita, menopang kita untuk berjalan di perjalanan ini. Jangan kita mulai dengan baik lalu kita bercerai karena kita gagal untuk menyelesaikan masalah. Jangan kita mulai tapi ada banyak kekerasan karena kita tidak bisa memanage rumah tangga kita. Mulai dengan baik, tapi lebih penting adalah akhir dengan baik. Memulai dengan baik tapi tidak mengakhiri dengan baik itu sangat menyedihkan. Tapi Anda mulai dengan tidak baik, katakanlah begitu, tapi pastikan Anda mengakhiri dengan baik. Mintalah Tuhan tolong Anda berlutut lebih banyak supaya kesetiaan kita dan integritas kita teruji ketika harus melewati banyak badai dalam perjalanan kita. Terus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.